Usaha yang ada di booth silakan, kalau bisa ditinggalkan atau ada pengganti yang boleh untuk hadir, karena memang informasi kita pada siang hari ini sangat penting dan sangat banyak serta sangat berguna, yang akan menjawab langsung kepala kantor masing-masing dari stakeholder yang ada. Jadi mungkin tidak berlama-lama pembukaan, Pak Kaban, Pak Doni, Pak Kakan, terima kasih sudah hadir di acara ini. Jadi acara kita adalah hari ini talkshow dari agenda kegiatan DPD Riau Property Festival 2023. Jadi memang kami selaku pelaku usaha dan mungkin masyarakat ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan mungkin kita diskusikan atau kita dengarkan. Nah, mungkin untuk yang pertama kita minta, karena hulu ke hilir itu dari pertanahan dulu baru ke Bapenda nanti ujungnya gitu. Jadi kalau nanyanya ke Bapenda dulu Pak Kakan nggak pas. Jadi bagusnya nanyanya ke BPN dulu, udah clear di BPN, nanti baru ke Bapenda nih ujungnya nih, kan begitu. Karena memang setiap kegiatan dalam hal pembangunan kebutuhan masyarakat memang kita harus diawali dari pertanahan, Bapak Ibu semua. Tanah itu adalah hal yang paling penting tentang keabsahannya, tentang keamanannya. Nah, jadi untuk sampai ke titik tersebut tentulah ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan dan ingin kita dengarkan dari Pak Kakan BPN. Jadi ini Pak Doni, terima kasih sudah hadir, Pak Kabar juga. Jadi mungkin pertama kira-kira mic-nya udah bagus? Oke, baik, terima kasih. Jadi kira-kira sebelum kita ke sesi tanya jawab, apa yang ingin disampaikan Pak Kakan dalam hal ini kepada masyarakat luas? Kira-kira dari Badan Pertanahan itu apa sih program-program yang ada sekarang? Apa sih kira-kira informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentang Badan Pertanahan Kota Pekanbaru? Silakan Pak Kakan. Baik, terima kasih Om Ali bersama Menteri. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah mumpung kita ada di forum ini, masyarakat juga banyak dengar, kami cuma menyampaikan yang menjadi program utama sekarang di Kementerian Latihan BPN adalah kegiatan PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria, di mana negara hadir dengan mendata seluruh bidang tanah yang ada di Republik Indonesia. Nah, dalam rangka itu makanya sekarang kegiatan ini digeser. Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sementara masih tersisa sekitar 20 juta bidang yang ditargetkan selesai di tahun 2025. Mudah-mudahan bantu kami, dukung kami dalam pegang lu bang, aku mau foto bapak bang. Menyelesaikan kegiatan PTSL sebagai amanat dari kenapa pegang Undang-Undang Pokok Agraria. Itu bukan masalah. Baik, terima kasih Pak Kakan. Kira-kira PTSL itu apa Pak Kakan? Artinya, singkatannya? PTSL ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Artinya apa? Artinya seluruh bidang tanah yang ada di Republik ini dipetakan dan didaftar. Harapannya setelah seluruh bidang tanah terpetakan, kita bisa mempunyai data tentang kepemilikan setiap bidang tanah, yang harapannya nanti kita bisa meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan sengketa pertanahan. Itu salah satu tujuan besar dari PTSL itu sendiri. Baik, jadi ada batasankah Pak Kakan? Artinya PTSL itu baru bisa kita manfaatkan programnya dengan luasan tanah tertentu atau semua bisa? Semua bidang tanah bisa. Cuma tidak semua bidang tanah nanti yang menjadi sertifikat. Contoh, tanah yang dimiliki oleh teman-teman Ray, ini biasanya terdaftar atas nama badan hukum. Ada PTA, PTB, nah ini tidak bisa sampai sertifikat. Karena PTSL memang dikhususkan untuk tanah perorangan atas nama masyarakat. Jadi yang nama pengembang dalam hal ini Ray mungkin dia masuk ke kegiatan mungkin, tapi tanahnya tetap kita data. Tetap didaftarkan, tetap didaftarkan. Oh, baik. Jadi artinya
semua, program yang sekarang sedang digesa oleh Badan Pertanahan khususnya Kota Pekanbaru adalah program PTSL. PTSL itu tadi adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Gitu ya Pak Kakan ya? Baik, jadi kira-kira untuk mendaftarkan Pak dengan PTSL tadi, apakah ada persyaratan tertentu, apakah ada batasan surat dasarnya apa minimal, begitu Pak. Nah, terus seperti apa prosesnya Pak sampai benar-benar ini tanah terdaftar secara lengkap di negara Pak? Oke, terkait PTSL sendiri, kalau dari sisi persyaratan dia cukup sederhana, cukup melampirkan surat tanah, identitas diri dalam hal ini KTP dan KK, pemilik, ya pemilik tanah, habis itu mengisi belangko dan menyiapkan materai 10.000. Menyiapkan materai 10.000. Ini bisa daftarnya ke kantor BPN, kantor kita di Jalan Nagasakti, atau bisa melalui RT, RW maupun lurah. Oh, bisa Pak? Bisa, dan baik. Ini tidak dipungut biaya sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Tepuk tangan untuk BPN. Luar biasa ini programnya. Selanjutnya Pak, setelah kita lengkapi berkas, kita antar ke kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Berkas dinyatakan lengkap, kira-kira berapa lama prosesnya itu Pak Kakak sampai selesai? Jadi nanti setelah lengkap berkas, tim kita turun ke lapangan, melaksanakan kegiatan pengukuran di lapangan, baru diterbitkan janji gambar atau lebih umum dikenal dengan nama peta bidang. Selanjutnya proses panitia, layani kegiatan rutin. Setelah itu baru diterbitkan sertifikat. Baru terbit sertifikat. Ini selesai dalam 1 tahun anggaran. Dalam 1 tahun anggaran, mantap, luar biasa ini. Luar biasa karena memang Pak Kakan terus terang, kami sering bersentuhan dengan masyarakat yang selalu bilang, Pak, tanah kami ini SKGM, tanah kami ini alas hak, tapi kami nggak ngerti nih Pak, bagaimana proses meningkatkan ini Pak, kan begitu. Bahkan sampai ada yang takutnya nanti tanah kami diambil oleh negara ini Pak, begitu. Jadi berarti memang program ini adalah program pemerintah supaya tanah yang ada di negara kita ini semua terdata, begitu ya Pak Kakan ya? Ya, benar. Oh, alhamdulillah luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu semua harus kita manfaatkan. Pertama, prosesnya mudah dan gampang. Kedua, tanpa biaya. Kan ini yang paling penting. Pajak-pajaknya ada nggak itu Pak? Nah, kalau pajak Ya, ada namanya pajak BPHTB. BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini berdasarkan SK. Baik. Ini boleh pajak terutang. Nah, terutang ini maksudnya gimana nih Pak? Ini menarik nih kalau bicara terutang ini Pak. Namanya terutang, dibayar kapan ada uang. Oh, jangka waktunya Nggak ada jangka waktu. bisa dicicil? Kalau bisa dicicil nanti. Ya terutang, kapan ada uang bisa dibayar. Baik. Cuma lambat-lambat dibayar juga rugi. Kenapa Pak? Karena dari pemerintah Kota Pekanbaru udah ada kebijakan keringanan BPHTB. Ada gradasi ya Pak. Nanti mungkin detailnya bisa ditanyakan Pak Kaban ya. Pak Kaban. Ini merupakan bantuan dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat Kota Pekanbaru supaya lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat dengan keringanan pajak BPHTB. Nanti detailnya ada sama Pak Kaban. Pak Kaban. Ini udah mulai nggak sabar nih dengar dari Pak Kaban. Tapi kita masih gali BPN dulu, masih bikin gali BPN. Pak Kaban sabar dikit ya Pak Kaban ya. Karena nanti kan ujungnya baru di Kaban di masalah bayar-bayarannya ini BPN dulu ini. Jadi Pak Kakan, setelah kita daftar, kita sudah lengkapin, kita menunggu. Nah dalam fase menunggu, adakah tidak aplikasi di BPN yang bisa mengetahui nih kami sebagai masyarakat? Kan nggak mungkin yang 1 minggu datang ke BPN nanya udah sampai mana Pak berkas, udah sampai mana Pak posisi berkas. Nah kira-kira apa yang bisa masyarakat ketahui untuk mempermudah proses mengetahui jalannya itu Pak? Oke, untuk kegiatan PTSL sendiri, karena ini proyek dari negara, setelah tim BPN turun ke lapangan, dan setelah itu tim BPN juga tidak ada lagi menghubungi, itu tinggal tunggu kapan dihubungi untuk penyerahan sertifikatnya. Oh, jadi kami sifatnya menunggu masyarakat. Sertifikat selesai, penyerahan biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Baik. Bisa oleh Bapak Presiden, seperti yang pernah kita lakukan di Stadion Ubay, ya betul. atau oleh Pak Menteri, atau Wakil Menteri, pernah juga Ketua DPR. Betul. Jadi penyerahan
tinggal tunggu saja. Begitu tim kita ke lapangan tidak ada konfirmasi ada kupatiti atau kekurangan, itu akan tiba waktunya dipanggil untuk menerima sertifikat. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kakang, Pak Doni. Luar biasa ini. Ini acara kita ini diliput SCTV sama ANTV informasinya Pak. Jadi memang kita sebarluaskan dan melalui media sosial juga. Jadi artinya informasi ini mudah-mudahan mempermudah bagi kita semua yang hadir di sini. Jika memungkinkan, kita adalah sebagai penghubung pemberitahu kepada masyarakat lain. Jadi informasi ilmu ini jangan kita dapatkan sendiri, kita sebarkan ke keluarga, orang tua, abang, siapapun yang di sekitar kita. Ada satu program dari Badan Pertanahan untuk legalitas tanah kita, kan begitu Pak Kakak ya, supaya tanah ini terdaftar secara resmi di negara dan memiliki sertifikat. Karena kenapa? Kalau sudah ada sertifikat bisa mau diapakan, mau di sekolahin bisa, mau dijualkan bisa, kan Pak Kakak ya, begitu. Luar biasa. Jadi memang program ini harus kita manfaatkan. Nah selanjutnya Pak Kakak di luar PTSL, Pak Kakak, kan ada beberapa produk-produk dari Badan Pertanahan selain PTSL, program-program. Artinya ketika kita tidak menggunakan program PTSL, artinya secara mungkin kalau bahasa sederhananya secara manual, artinya seperti yang selama ini kita lakukan pendaftaran dan proses-proses lainnya. Nah kira-kira untuk hal yang seperti itu masih tetap berlaku nggak Pak Kakak? Apa semuanya harus ikut ke PTSL? Kalau harapan kita sebenarnya kalau bisa semua ikut ke PTSL supaya masyarakat lebih mudah. Paling tidak lebih mudah dari sisi biaya. Oh betul. Karena kalau datang sendiri mendaftar ke kantor pertanahan secara mandiri, ini dikenakan biaya yang namanya PPP, penerimaan negara bukan pajak. Jika PTSL biaya ini tidak ada. Tapi kalau mau datang secara mandiri silakan tetap dilayani Pak Kakak ya. Ke kantor. Kita layani seperti biasa. Tidak begitu. Artinya tidak ada perubahan di proses. Cuma ada kemudahan dengan PTSL dan meringankan. Luar biasa ini Pak Kakak program-programnya. Ya ini sangat menarik Bapak Ibu semua. Artinya ini harus kita segera manfaatkan. Ada aplikasi nggak Pak BPN Kota Pekanbaru? Atau kira-kira yang bisa jadi pusat informasi bagi masyarakat, apakah itu sifatnya secara online ataupun bagaimana Pak? Ada nggak? Kita bisa download di aplikasi melalui di Play Store, aplikasi Sentuh Tanahku, dan aplikasi Survei Tanahku. Silakan dilihat. Informasi tentang perjalanan berkas kita pun bisa dilihat di sana. Dari sana Pak? Jadi nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ke kantor ya. Jadi cukup buka aplikasi, kita cek semua di situ, kita bisa tracking sejauh mana proses pemberkasan kita. Bisa sambil ngopi. Bisa sambil di rumah. Nah kalau misalnya kami sebagai pelaku usaha nih Pak Rekan, developer, pengen beli tanah baru nih di daerah wilayah kerja Kota Pekanbaru, tapi kami nggak tahu nih tanah ini bermasalah atau tidak, apakah tanah ini ada sengketa atau tidak. Nah itu seperti apa caranya Pak Kakak? Kalau itu silakan diambil koordinatnya berbasis Android, datang ke kantor, ada loket cek plotting. Bisa kita bawa koordinat, nanti koordinat kita plotting, teman-teman di loket informasi bisa memberikan informasi seperlunya. Karena informasi terkait bidang tanah juga diatur kerahasiaannya oleh undang-undang. Tapi informasi sederhana bisa dimintakan di loket kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Silakan datang. Terima kasih. Call center ada Pekanbaru? Call center ada, dan untuk mengambil nomor antrian pun kita online. Ya. Kemana Pak Kakak? Ke aplikasi. Aplikasi tadi itu ya. Aplikasi dia online, jadi nggak perlu ngambil antrian. Langsung daftar dari sana. Baru pulang dan diambil antrian secara online. Kapan jadwalnya? Baru datang ke kantor. Baru bawa berkas ya. Tidak terlalu lama. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Doni, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Luar biasa ini semua. Mungkin kita geser ke Pak Kaban. Jadi izin setelah kita melalui beberapa proses tentang properti,
mulai dari pertanahan, perizinan, sampailah nanti kan ada yang memiliki pendapatan negara dan lain-lain Pak Kaban. Kira-kira untuk masyarakat dulu nih Pak Kaban, apa programnya kantor pendapatan daerah Kota Pekanbaru saat ini yang ingin disampaikan ke masyarakat luas Pak Kaban? Silakan Pak Kaban. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mari Pak Kakan. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung Mall SKA dan terutama tentunya pengunjung DPD Rai Riau Property Festival 2023 dengan tema Bersama Rai Muda Punya Rumah. Nah, ini sudah luar biasa nih, jadi dipermudahnya masyarakat yang belum punya rumah, yang ditambahkan yang belum punya rumah. Terus juga kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada DPD Rai Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Pak Kakan BPN, kami Bapenda pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan informasi-informasi tentang apa-apa yang telah kami lakukan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dalam hal ini BPN maupun pemerintah daerah Kota Pekanbaru melalui kami Bapenda. Jadi dapat kami sampaikan, kami Bapenda Kota Pekanbaru ini adalah badan pendapatan daerah yang mengelola pajak-pajak daerah yang menjadi ketentuan ataupun regulasi tentunya undang-undang. Di Undang-Undang 28 tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, pemerintah kabupaten kota tersebut diberi tugas untuk mengelola 11 pajak, mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan yang terkait tentunya dengan perumahan ini yaitu BPHTB dan PBB tentunya. Nah, untuk itu semua tentu kami pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda tentunya ingin memberikan layanan yang lebih mudah kepada masyarakat. Karena kita tahu uang pajak itu sendiri kita kumpulkan, kita bayarkan kepada pemerintah, ada ibunya pun tadi ada baterai bang, ada berapa? Dari cerita di jalan, ganti bang, nanti mati bang. Pendidikan, kesehatan dan yang lain sebagainya. Makanya kami Bapenda Pekanbaru salah satunya punya program untuk mempermudah, memperpendek jarak pada masyarakat ini. Kita punya